Tuhan itu selalu setia sama kita. Itu udah proven. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ya of course namanya human beings, kita pasti worry. Tapi Tuhan itu setia banget. And I think di pandemi seperti ini justru kita harusnya malah belajar bahwa semua hal yang kita punya, kursi, meja, apartemen, rumah, mobil, semuanya itu uncertain. And there's only one thing yang certain in our life, and that's our God. Hai, ini gue, Daniel, tetangga kamu. If you're an English speaker, you can click the closed caption button and choose English subtitles. Kalau kamu lebih nyaman pakai subtitle bahasa Indonesia, klik tombol CC ya di sebelah kanan atas. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Masih bersama gue di Daniel, tetangga kamu, bersama dengan Agnes Mo. Dan hari ini sayangnya adalah obrolan terakhir gue bersama tetangga gue Agnes Mo. Tapi sebelum kita lanjut ya, gue mau ngasih info dulu kalau misalnya Daniel, tetangga kamu, sudah ada podcastnya. Jadi kalau misalnya kalian lebih senang dengerin audionya, langsung aja cari di Spotify atau platform podcast lainnya. Jangan lupa untuk di follow, alright? Search Daniel, tetangga kamu. Anyway, yuk kita lanjut. What are you gonna do if you're not a superstar singer internationally? What are you gonna do? I think either I'm gonna be a pendeta. Preacher sister, yes. Okay. I think I will come to that church, by the way. I think I will probably be. Okay, gue tuh kepengen jadi. Gue sebenarnya pengen penjual sekolah kue lagi. lupis. Well, I don't know, like gue kayak nungguin kayak gue tuh sebenarnya anticipation is real. Gue sebenarnya pengen balik ke sekolah lagi. Gue pengen ngambil psychology sebenarnya. Wow. Padahal dulu kan you took law. Ya. Kan? Tapi gue pengen ngambil. Sebenarnya gue pengen ngambil psychology, because I feel like I would be good at it. And I love it since very young. Gue kayak baca buku psychology itu dari gue baca buku Sibyl tuh dari pasti gue SMP gitu. You know, like I've always loved learning about or studying human behaviors and human brain. So can I tell you my day today, Doctor? Exactly. Tapi gue selalu interested in that, and I think that's the reason why I ask a lot of questions ya. Okay. You know, I ask a lot of questions, dan gue suka ngobrol gitu. Maybe not to strangers, tapi people yang gue udah comfortable with. Karena menurut gue bisa learn about myself when we analyze. Oh, that's how you think. Gitu. Oh, it's interesting ya. Oh, maybe it's because of that. Dan itu gue menjadi lebih kaya akan ilmu aja. And I don't know, like I would probably be that. Wow. Or I would be yang ngepang-ngepang di balik. Tato. Oh my God! All right, so Agnes, I just want to say thank you. No, thank you. Aggie, it's my goodness, it's. Gila, gue nggak nyangka juga sih tadi gue inget kayak semua my life story gitu. That's the Holy Spirit. It works. It's very heavy in this place. Okay, one last karena gue tahu banget sekarang ini yang lagi nonton pun juga banyak yang ngefans banget sama lo. Some of them are struggling, you know, with the pandemic juga gue yakin, you know, if we can personify someone yang sekarang ini lagi nonton dan dia lagi mungkin baru kehilangan pekerjaan dia baru aja diputusin sama pacarnya, baru diceraiin sama suaminya, atau dia baru di let go, you know, all kind of trouble that kita sendiri juga, atau dia baru kehilangan seseorang because of this pandemic, you know, in this time of uncertainty. Tadi kita udah dengerin banget your testimony, but what would you say to them? What would you say to them? Like, Yang pertama, Tuhan itu selalu setia sama kita. Itu udah proven. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ya of course namanya human beings, kita pasti worry. Tapi Tuhan itu setia banget.
And I think di pandemi seperti ini justru kita harusnya malah belajar bahwa semua hal yang kita punya, kursi, meja, apartemen, rumah, mobil, semuanya itu uncertain. And there's only one thing yang certain in our life, and that's our God. Wow. Jadi I feel like justru di sini mungkin kita diingatkan kembali tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas kita dalam hidup. Yeah. Is not the stuff. It's not even the people in our life ya. Wow. Karena mereka bisa come and go. Yeah. Tapi there's only one person that I know for sure will be there in good and bad times. Yeah. Itu him. Yeah. And yang tadi kayak pas lagi di tengah-tengah kita interview yang tadi kita bilang, gue bilang soal content, bersyukur, bersukacita, bukan untuk hal-hal yang kita punya, tapi justru juga untuk hal-hal yang kita belum punya atau yang kita tidak punya. Ya. Itu baru kita bisa mencapai atau yang level. baru saja kita kehilangan. Ya. Kita tetap bersyukur akan tetap sesuatu bersyukur. yang baru saja kita kehilangan, ngerasa kehilangan hal tersebut gitu. Iya, itu harus percaya gitu. Pada saat lagi kita setia juga sama dia pada perkara kecil, ya kan. Makanya kita juga pasti akan dikasih berkat yang juga besar gitu. And I always believe that. I can't even imagine gimana perasaan kalian, dan saya nggak mau pura-pura untuk tahu perasaan kalian gitu. Tapi at the same time, saya juga akan bohong kalau saya nggak bilang ke kalian, I have lost a lot of things too in my life. Bukannya kayak gue jadi Agnes Mo sekarang karena gue nggak pernah kehilangan. Justru karena gue banyak kehilangan gitu. Yeah. Dari temen, dari wealth ya misalnya, atau apa yang misalnya, you know, di apalah, you know. Tapi belajar bersyukur pada saat lagi kita nggak punya, will make your life so much easier. So that's just it. And jangan cuman jadi orang Kristen yang ke gereja tapi nggak ngelakuinnya, atau cuma jadi wacana gitu kan. Have faith itu bukan situational, nggak conditional. Terus bersyukur, bersukacita, percaya sama apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan itu bukan Tuhan kebetulan gitu. Ini bukan kebetulan juga dia izinkan ini terjadi gitu. Gue rasa sekarang banyak banget anak-anak kecil yang mungkin berbahagia di pandemi ini karena mereka pada akhirnya bisa ketemu sama keluarga orang tua mereka gitu. Yeah. So there are a lot of things yang kita bisa ambil hikmahnya gitu dari sini. Terus belum lagi dari environment juga, maksudnya dari this world, ozon yang katanya dulu perlu berapa puluh tahun untuk ini, ternyata dalam 3 bulan udah hampir healed. It's just there's so many things that are bigger than us yang sekarang Tuhan lagi bekerja gitu. Dan kalau kita pernah baca buku, kalau nggak salah Joel Osteen, waktu itu dia bilang gini, ada satu pendeta, if I'm not mistaken, dia khotbah di kayak untuk raja atau apa segala macam lah. Terus dia bilang, oke, lu mau apa gitu, kalau lu nggak mau uang pasti lu mau apa. Terus dia mikir, gue suka golf. Gue minta golf clubs aja lah, ya kan? Akhirnya dia pulang, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kok nggak datang-datang? Dia mikir dong, apakah ini golf club saya itu kayak ada diamonds atau apa? Tiba-tiba ada satu paket setelah beberapa bulan kemudian, dia paket datang cuman surat. It's actually golf club. So it's like that's how a club membership untuk ke sebuah itu klubnya dia. Jadi dibikinin golf club. For ya maksudnya itu kayak that's the story. Like okay. Yeah. Now I get it. Alright. Jadi gue pasti baca, gue nggak tahu apakah itu true story apa cuman kayak ini. Cuman that's what I feel like that's how, gimana caranya kalau kita manusia biasa
melihat sesuatu tuh golf club, tapi yang Tuhan lihat tuh golf club gitu loh. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita pengen, Tuhan gue pengen A, tapi sama Tuhan bentar, gue nggak mau lu cuman A, gue pengennya lu dapet A B C D E F G H I J K L M, you know what I mean? So that's how. Kalau kita tuh cara pandangnya masih cara pandang manusia, men. Cara pandangnya Tuhan. Itu berkat yang dia lagi persiapkan buat kita, itu lo nggak bisa pikirkan dengan cara manusia. And that's what I believe about your jodoh juga sih, to be honest. Kayak yang kayaknya kok lama banget, ini golf clubnya kapan datang, but it's actually gonna be a golf club. I love it. I love it. Alright, so on that note, hey, again, thank you so much Aggie for coming. Thank you so much. Udah main-main ke rumah gue, being a good neighbor. Yes. You know, dan gue juga pengen encourage kalian kalau misalnya kalian ngerasa ini videonya bisa memberikan harapan baru buat teman kalian, tetangga kalian, keluarga kalian yang lagi butuh banget dengerin ini. Please share this video to them. Siapa tahu aja dengan kalian ngeklik tombol share itu bisa menyelamatkan hidup seseorang yang mungkin saat ini sudah putus harapan. So thank you again, dan pastikan juga lo klik subscribe dan tekan tombol lonceng atau belnya. Dan gue gak tahu nih ya, I don't think I can find any guest star better than you. So gue gak tahu minggu depan kita masih ada atau enggak. But just stay tuned. Like, maybe masih ada lagi dengan tetangga kita yang gak kalah serunya. Maybe like, it's really hard to beat, right? But hey guys, thank you again. Lo udah nonton dari awal sampai habis, and I hope this encourage you. Stay strong, stay safe, and we'll see you next week. Bye guys. Selesai sudah obrolan gue dengan tetangga gue Agnes Mo di Daniel Tetangga Kamu. Dan well, kalau misalnya lo kayak gue yakin banget lo belum puas. Lo pasti masih pengen banget, you want more of Agnes Mo, right? Tapi yang pasti semoga apa yang gue obrolin bersama Agnes Mo sendiri juga bisa menginspirasi kita semua. Dan kalau misalnya kalian ngerasa perbincangan kita tadi bisa menyelamatkan atau memberikan harapan baru untuk hidup seseorang, please langsung aja share video ini atau episode ini atau episode manapun ke mereka, right? Dan satu lagi, kalau kalian pengen curhat atau komentar atau mungkin suka dengan video ini, langsung aja isi kolom komentar di bawah dengan statement-statement favorit Agnes Mo versi kalian. Atau bisa juga di Instagram kita di @danielmananta_network. Dan buat kalian yang mungkin melihat komentar tetangga kita yang saat ini nih di bawah menceritakan pengalaman hidup atau mungkin lagi sedang terpuruk saat ini, gimana kalau misalnya kamu ngedoain mereka? Dan mungkin kasih komentar untuk menyemangati mereka juga. Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Well, anyway, have a nice weekend guys. I'll see you guys again next week.